kabarnya nih hari? Kabar aku sekarang ini baik-baik dalam keadaan yang kurang baik. Aku kan sakit, berarti kurang baik dong. Tapi keadaannya baik. Itu. Kemarin katanya ke rumah sakit. Nah, kalau cerita kemarin gini, bener sih ke rumah sakit, tapi itu bukan rumah sakit konvensional seperti yang kita kenal, yang kita tahu. Itu rumah begini biasa. Dia juga bukan dokter, tapi dia ahli asma, ahli penyakit asma, dokter alternatif lah, karena pengobatannya beda. Aku bener dibawa ke sana kemarin. Aku diurut, dibalur segala apa ramuan yang diramu sama dia lah. Kayak gitu. Disuruh makan ini, minum itu, gitu. Aku turut aja. Alhamdulillah bener. Aku rasain perubahan. Sampai hari ini. Berarti nggak sempat dirawat ya Bang? Dia mau rawat, cuma aku mau pulang. Terus dia bilang, di sini dulu Bang, sampai abang sembuh bener. Aku udah sembuh kok, aku nggak ngerasa apa-apa lagi nih. Di sini aja nggak apa-apa, katanya. Nanti kalau waktunya pulang juga udah, nanti saya suruh pulang. Tapi kalau sekarang kalau masih boleh, abang di sini aja, gitu. Di rumahnya tuh. Maksudnya dia yang rawat. Tapi saya nggak mau. Pertama saya mikirin di sini. Nah di sini orang kerja, saya di mana-mana gimana? Kan bukan jadi tenang malah. Makanya saya minta pulang. Diizinkan, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa, abang kesini aja lagi. Itu dia bilang. Jadi ya saya pulang ceritanya ya. Nah terus kalau pengenangan penyakit saya pulang nih, saya lebih enteng. Saya biasanya megap-megap nih kalau ada dua grup atau dua tim yang wawancara saya udah megap-megap. Sekarang ini kan udah kedua. Tadi kan pertama tuh. Tapi alhamdulillah saya masih bisa mikir. Karena saya nggak boleh berpikir keras, nggak boleh capek, gitu-gitu loh. Jadi kalau kayak wawancara gini dua tim aja capek banget. Iya, karena saya sambil mikir sambil ngomong. Ngomong itu kan energi. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya masih bisa santai nih melayani kamu. Artinya tim yang kedua. Kayak gitu. Dan saya anggap ada reaksinya tuh semalam saya dirawat, dibawa gitu ke dokter alternatif. Bener, saya anggap bagus. Bukan dokter-dokteran, walaupun dia tidak punya ijazah dokter ya. Artinya bukan dokter apa namanya ya, konvensional, enggak. Dia alternatif, jago, memang jago, saya ngerti. Saya ngerasain kok. Saya dibalur, dalamnya yang anget, tahu nggak? Dalam saya nih anget, sini sih enggak. Padahal dibalur. Nggak tahu lah pakai ilmu apa, saya nggak ngerti lah. Ya, tapi saya rasain gitu dan saya anggap oke nih, oke gitu. Mau minum dulu Bang Borang? Enggak. Aman? Aman, kamu aja saya suruh duduk nggak mau. Aman kata kamu, saya berdiri. Ayo. Beh, itu seminggu sekali apa sebulan sekali untuk harus check up ke sana, Beh? Kenapa? Sebulan sekali kah harus ke sana berobatnya? Harus ke sana berobat. Saya kan ada puskesmas deket. Kayak kemarin tuh, kemarin yang lalu ya, itu datang dokter puskesmas Menteng. Tahu saya gini, dia datang. Oh iya. Karena ada yang ngelihat saya lagi diwawancarain sama siapa ya. Ada yang ngelihat saya tuh megap-megap. Nah dia ngadu ke dokter Menteng kecamatan puskesmas. Nah terus mereka kirim dokter ke sini. Tuh 2 hari yang lalu. Tadi saya langsung diperiksa segala macam sampai ditinggalin obat nih. Tuh Bang Boneng. Oh, ada aturannya situ katanya makannya. Makannya habisin.
kayak gitu banyak banget gitu. Macem-macem ya udah saya makan ya. Nah artinya setiap kalau ditanya tapi berobat saya setiap disuruh balik ke puskesmas saya balik, saya datang gitu. Orang saya pengen baik kok gimana sih? Iya, benar. Ya. Kalau orang pengen baik harus nurut sama dokter. Nah, iya jangan bandel. Berarti asma udah dari lama nih Bang Boneng? Asma. Asma saya sejak 3 tahun lalu. Oh baru ini. Jangan tanya kenapa awalnya ya. Oh iya. Iya. Oke. Ntar saya dimarahin. Oh, oke. Nih tapi 3 tahun lalu kambuh baru ini lagi kemarin. Katanya kambuhan. Kambuh. Tapi kambuhnya tuh dari mulai saya pulang syuting itu udah mulai terasa lagi. Gitu. Kalau mau dihitung kambuhan ya saat itu. Sekarang ini udah proses selanjutnya. Bang Boneng, udah yang itu ya? Udah ya. Bang Boneng, update rumah bagaimana nih sekarang nih? Udah ada bangunan-bangunan berdiri tuh sekarang tuh. Ya baru segini. Persentasenya paling baru berapa persen, belum ada setengah-setengahnya. Paling 25% juga kayaknya masih kurang jauh. Itu yang terjadi dan itu yang saya mampu sekarang. Berarti ini masih dalam proses atau terhenti atau bagaimana Bang Boneng? Masih dalam proses, mudah-mudahan biayanya, duitnya nggak putus. Kalau duitnya putus berhenti, kan istirahat berarti. Tapi jangan gitu dong, kan saya pengen pulang buru-buru ke rumah sini. Tergantung lah, kalau terus ngalir gitu biayanya, ya mudah-mudahan ini 2 bulan lah paling lama, udah kelar. Amin. Gitu. Kalau ngalir nggak ada masalah. Itu kan saya cuma berharap dari teman-teman. Tuh gimana tuh? Modal saya cuma harapan, saya nggak punya apa-apa. 3 tahun yang lalu saya udah kagak syuting. Jadi udah 3 tahun saya nganggur. Berarti Terakhir KKN. Kelar KKN udah. belum ada lagi. Ini lagi ngebangun apa berarti di belakang Bang Boneng? Lagi dibangun apa ini bagian apanya? Kamar. Oh kamar. Kamar. Ini dulu kamar ada 5 nih. Ini kamar, itu kamar. Dan kamar yang runtuh yang pertama itu ya kamar itu yang sekarang bangun. Itu pertama jatuh. Aku kan mau flashback sedikit aja, boleh diceritain Bang Boneng. Awal mulanya tuh Dari mulai dibangun misalnya zaman dulu sama kakek nenek saya sampai hari ini belum pernah direhab lagi atau belum pernah ada di apalah renovasi ya. ya karena ya mau nggak mau bahan itu kan lapuk, bahan-bahan yang ini lapuk kan, ketuaan atau apalah istilahnya, ditambah lagi sama cuaca yang nggak bener nih sekarang, nggak bisa dideteksi cuacanya. Nah ditambah itu mungkin makin makin rawan tuh. Akhirnya ya waktu malam Senin kemarin itu ada hujan maghrib, selesai maghrib hujannya baru berhenti, terus ada angin dikit, terus jam 8 setengah 9 ini rubuh. Jadi bukan waktu hujan, rubuhnya hujan udah berhenti. Hujannya maghrib ya sampai isya lah. Nah tapi ini runtuhnya setengah 9-an kan jauh tuh. Udah nggak ada hujan, sayanya aja udah di luar karena udah nggak ada hujan. Yang di dalam siapa berarti? Yang di dalam ada anak saya di kamar yang itu. Terus bagaimana dia? Nah tapi dia lagi tiduran gitu, belum tidur benar. Dia dengar ada bunyi-bunyian di atas, krek gitu kayak lah. Dia lah ini kok kenapa nih? Wah jangan-jangan rubuh nih, nah, gitu. Pergi dia. Dia lari keluar kamar. Begitu dia keluar kamar jatuh itu yang di kamar, tuh dari atas. Lari dia ke belakang sana.
Di belakang jatuh lagi. Dia lari ke depan sini, jatuh lagi nih ini. Tuh. Kayak gitu. Sampai dia bingung sendiri, nangis. Tuh, gimana? Takut dia loh. Itu loh. Saya datang, ada apa? Kenapa? Nanya, kenapa? Itu rumah gitu rubuh. Tuh. Saya bilang, oh iya, sorry. Karena gelap, kan saya nggak lihat. Gelap ini. Pasang lampu, oh iya. Rubuh semua. Nah, saya suruh udah sama adik saya kasih tahu Pak RT. Rumah kita rubuh gitu. Datang dia ke Pak RT. Pak RT dilaporin, Pak RT-nya datang sini melihat. Malam itu juga periksa-periksa, lapor lagi dia ke Pak RW. Pak RW-nya juga cepat datang, lihat-lihat segala macam. Udah. Terus Pak RW bilang, oke. Besok jam 8 semua kumpul. Beresin di rumah. Itu. Berarti gotong royong warga. Ya, Iya, sangat cekatan. Pak RW-nya tuh sangat cekatan. Kita nggak bisa kerja malam ini katanya. Paling bisa besok pagi-pagi. Makanya besok pagi-pagi jam 8 semua yang punya waktu, punya apa, hadir. Ya udah pagi itu juga semua diangkatin tuh. Tadinya kan nggak bisa nih dari sini ke sana nggak bisa. Karena apa? Kehalang sama runtuhan itu loh. Seperti itu ya, alhamdulillah tiap hari, tiap pagi sampai sore. Bahkan sampai jam-jam 8, jam 9 malam ini baru bersih-bersih, baru istirahat. Besoknya gitu lagi. Tambah kamu lagi pada sama teman-teman datang lagi. Nah, jadi gimana? Jadi ada kegiatan terus ini selama seminggu ini. Ini udah seminggu dari pagi, istilahnya dari setengah 8-an gitu ya. Sampai jam 8 malam lagi itu sini aktif. Terus. Jadi sementara tinggal di mana, Bang? Tinggalnya di mana kalau tidak? Aku malam ke-1 malam kedua peristiwa aku tidur di kantor RW. Itu pun Pak RW yang ngajak. Ayo ke kantor, tidur di kantor. Karena kalau di sini dia takut malamnya jatuh. Tuh. Saya kan nggak tahu ini ada susulan, gempa susulan, gitu-gitu loh. Ya udah saya ikut ke Pak RW 2 malam. 2 malam berikutnya ada teman yang rumahnya kosong. Udah di rumah gua aja katanya. Udah nggak apa-apa, lo mau pakai berapa lama kayak silakan gitu. Dekat mari. Dekat, masih satu RT nih, satu lingkungan. Nah saya datang situ ya udah saya tidur situ sampai semalam. Berarti alhamdulillah banyak yang bantu ya, Bang Boneng. Banyak bantu. Saya pikir memang harus begini masyarakat tuh, saling dukung, saling bantu. Ya jangan lihat siapa dia. Tapi ini orang perlu bantuan, udah bantu aja. Jangan lihat oh dia ini dia itu, nggak perlu, nggak penting itu. Kalau dari teman-teman artis artis, banyak yang bantu nggak, Bang Boneng? Temen artis banyak, cuma kayak gini loh, aduh. Kenapa itu, Bang Boneng? Nah ini kan tahun liburan, bulan liburan. Yang namanya artis, pada saat kayak gini nih, tahun baruan, itu memang buka peluang seluas-luasnya untuk dapat job. Mereka cari job habis-habisan itu. Nah, kenapa? Karena bayarannya gede kalau tahun baru toh. Jadi mereka nyari job ke sana kemari, akhirnya banyak teman artis saya ada di daerah, di luar kota, ditinggalin ini Jakarta. Sampai kelar job-jobnya di mana-mana mungkin baru pulang, tapi kapan? Nggak tahu saya. Sampai hari ini masih banyak yang belum pulang ke Jakarta. Gitu-gitu. Alhamdulillah, tapi kayak Rapi misalnya. Rapi masih di daerah, saya nggak tahu di mana. Tapi dia bilang, Bang, gua nggak bisa datang. Nanti kalau gua udah dari Jakarta, gua baru lihat rumah lo, mampir. Maaf ya, Bang. Ya nggak apa-apa, lu kerja aja baik-baik. Nggak apa-apa kok. Nah akhirnya dia kayak gitu kan. Tapi dia ngirim orangnya, pegawai atau apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya orangnya tuh dikirim ke sini berdua, ke rumah abang noh, bla 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 bla. Datanglah tuh itu petugasnya sampai sini,
Bang, maaf bang, ini salam dari Rapi, bla 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 bla. Dikasih duit 250 juta. Nah. Tapi Rapinya kan gak datang. Nggak apa-apa, gue nggak penting orangnya. Tapi duitnya yang gue penting. Gue kan harus ngebangun ini. Makanya gue bilang, Rap, terima kasih banget sama lu, Rap. Gue dimodalin gitu. Nah ini ya bisa berbentuk dikit tuh kelihatan. Yang tadinya nggak ada itu. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman artis. Bukan nggak mau, tapi mereka belum bisa hadir. Masih di daerah, masih di mana, masih menyelesaikan kerjanya. Kayak gitu. Gue juga kalau sehat mungkin gue udah ambil job keluar. Kan kayak gitu. Berarti 50 juta Raffi udah dalam bentuk bangunan sekarang ya, Bang? Ada udah kelihatan. Ya nggak tahu lah teman lain, mudah-mudahan aja ya. Ya. Gue perlu duit. Yuk ya. Dukung gue ya, sumbang gue ya. Dari lu juga, gue nggak bisa ngebangun. Gue udah nggak syuting 3 tahun, tau nggak? Ya. Jadi tolong bantu gue, oke? Terus Raffi abis itu abang kabarin lagi nggak, katanya akan kesini juga nggak dia secara langsung? Raffi Ahmad akan kesini secara langsung nggak? Kesini. Katanya. Raffi bilang kalau gue udah pulang ke Jakarta dan gue punya waktu, gue insya Allah gue mau ngeliat, gue mau datang ke tempat lu. Artinya mau kesini. Ya kita kan cuma berharap, insya Allah mudah-mudahan. Nggak bisa, ayo dong begini, nggak bisa dong. Itu. Benar. Dia punya niat baik aja kita udah seneng kok, gitu. Bang, ini kan banyak banjir pujian juga, Raffi cepat tanggap dah bisa dibilang ya, karena Raffinya nggak bisa datang tapi tetap ngasih bantuan gitu kan ya ke Bang Boneng. Terus tapi ada juga netizen, merhatiin netizen nggak sih Bang Boneng? Jadi gini ya, aduh maaf ya, ntar gue diomelin temen-temen. Nggak, kalau Raffi emang dasarnya orang baik, bukan karena dia banyak duit, ditambah dia punya duit. Tapi Raffi emang orang baik. Gue cukup kenal lama walaupun nggak akrab. Gue tahu kok. Kayak gitu. Jangankan kayak gua nih, yang lagi kesusahan. Ketemu temen yang biasa-biasa, yang nggak lagi susah. Begitu temen itu ngomong soal ribut soal duit aja. Anak gue belum bayaran sekolahan nih, misalnya. Gitu doang. Raffi denger tuh. Dikasih tuh, bayarin lu. Tuh. Apalagi yang memang dia tahu, oh temen gue susah nih atau lagi apa. Jadi dasarnya memang udah baik pribadinya. Tapi Bang Boneng tahu nggak sih kalau misalkan lagi rame di sosmed pada apa namanya, yang tadinya kasihan terus ada yang kontra ke Bang Boneng kayak gitu-gitu misalkan, karena katanya ada di siaran mana gitu katanya Bang Boneng minta Raffi lagi apa gimana gitu-gitu, aku pernah nonton. Saya masih butuh bantuan, terus terang aja. Siapapun yang mau bantu saya, terima kasih banget gitu ya teman-teman. Terima kasih banget. Masih butuh. Ini rumah nggak kecil, 10 kali 22 meter. Berapa luasnya ini? Bangunan awal kayak gitu. Nah kalau ini dibangun lagi seperti awal, kayak apa biayanya? Bikin 2 kamar aja belasan puluhan juta. Apalagi gua harus bikin 5 sampai berapa kamar ya. Jadi gue perlu biaya besar. Nah itulah makanya gue terbuka sekali. Ya emang gue lagi susah, jujur aja ya. Jadi kepada teman-teman lah gue minta tolongnya sama siapa. Gue kan udah nggak punya apa ya buat bersandar. Nah jadi tolong teman-teman bisa memaklumi, bukan gue manja, bukan gue enggak, gue emang sama siapa gue harus ngomong kalau nggak sama teman-teman. Semoga banyak orang yang kayak Raffi yang tanpa gue minta ngasih kayak gitu. Umur berapa sih sekarang Bang Boneng? Sekarang muda, 75.
75. Lah, ada yang 90 tahun masih seger gimana? Tapi ini masih segar juga ini, alhamdulillah. Ini lagi sakit, jangan Lagi bilang sakit. masih seger. Ini kita ngobrol dari tadi masih seger loh. Masih seger kita ngobrol dari tadi. Ngobrol sama kamu kali ya. Oh iya. Gue bercanda. Bang Boneng sebenarnya sih masih butuh berapa biaya lagi sih Bang Boneng sebenarnya? Kira-kira. Kira-kira iya. Gede banget, gue susah memperkirakan deh. Karena kamar satu aja belum berbentuk bener gitu. Ada yang sono udah dibatuin, sini belum gitu-gitu. Jadi, aduh, kalau saya disuruh perkirakan saya nggak tahu, kebetulan saya nggak ngerti hitung-hitungannya pembangunan kayak apa. Tapi yang jelas saya perlu biaya gede. Dan ini kurang lebih udah habis ratusan ini. Tapi masih kurang banyak. Ya. Habis sudah nih 100 kurang lebih. Ya kan dari Perapi udah habis tuh duit. Dari Basnas saya dapat 25 loh. Habis juga itu aja udah 75 tuh ketahuan. Belum yang receh-receh. 1 juta yang berapa gitu loh. Masih banyak lah. Tambahin dah ya. Tolongin. Ya lu nambahin. Ya. Lu, Ceng. Oh, dari saya nih kayaknya. Ya, makanya jangan nanya-nanya masih banyak Kak. Yang jelas masih banyak. Biar dilancarin ya, Bang. Semoga Dan ini kan baru 1 minggu. Ini gue perkirakan ada duitnya. Kalau ada duitnya, ini 2 bulan deh. Baru nih. Jadi semua Bisa kayak kemarin gitu loh. Tuh. Dalam waktu 2 bulan pembangunan berapa duit kira-kira? Ini baru seminggu ini. Tuh, berapa kurangnya lagi tuh? 3 mingguan, 1 bulan 3 minggu lagi. Berapa? Bang, ini kan umur 75 tahun. Nah. Ya, suka duka banyak banget, berkarir dari zaman dulu. 75 tahun rumah dan ujian rumah begini. Mungkin harapannya Bang Boneng nih di usia senja 75 tahun apa lagi sih? Ini rumah banyak sekali kenangannya. Jadi saya tuh ini kena musibah, saya sedih banget. Bukan cuma karena sedih rumahnya rubuh, tapi kenangannya itu bisa jadi hilang. Padahal ini banyak banget. Dari saya merah lahir sampai segede gini. Bagaimana canda saya sama ibu, bagaimana ibu nangis ketika saya bandel, bagaimana jadi macam-macam gitu di sini. Saya nggak bisa urai gitu. Jelas banyak banget kenangannya sama ibu, sama bapak, sama banyak. Belum lagi sama adik-adik ketika kita makin besar tuh. Yang berantem adik kakak, yang apa, yang ngeselin ibu, ngeselin bapak semua. Ini terjadinya di sini. Yang ibu nangis, ibu ketawa, ibu, semuanya di sini. Dan itu semua jadi kenangan saya dan membuat saya lebih dewasa, lebih berpikir, lebih apa. Jadi kenapa saya kayaknya orang bego gitu, saya pelongo. Karena saya ingat itu. Nggak bisa saya ulangin, walaupun ini rumahnya nanti dibangun lagi, nggak bisa saya ulangi peristiwa itu. Sayang banget kan gitu. Itu pengalaman yang nggak bisa diulang, nggak bisa dibeli. Harapannya Bang Boneng 75 tahun nih, udah 2026 nih sekarang, biar rumah jadi, biar Harapan saya mudah-mudahan rumah ini cepat kelar, cepat jadi, cepat saya bisa tempatin lagi. Karena saya rindu tidur tenang, tidur tenang, nggak bangun melulu, nggak kayak gitu loh. Sekarang nih saya tidur nggak tenang ya, Be? kagetan, gitu-gitu terus saya bangun. Kalau udah bangun gitu, belum tentu 1 jam bisa tidur lagi. Namun, nanti tertidur lagi, nanti gitu lagi. Nah saya kan nggak pengen gitu terus dong, pengen tenang tidur. Waktunya bangun ya normal bangun, saatnya tidur gitu, nggak bengang-bengong pelangak-pelongok dulu gitu.
Sekarang kan itu yang terjadi karena saya tidur di rumah orang, di numpang istilahnya. Seenak-enaknya orang numpang. Teman-teman saya baik-baik gitu. Tapi kan sayangnya gitu. Yang nggak apa ya, nggak pure gitu loh. Menjalankannya atau menerimanya gitu. Belum ngerasain sih kamu numpang kayak gitu. Kalau udah ngerasain baru oh iya gue tahu kan pasti itu. Kan kamu nggak selama ini. Kamu kan di rumah keluargamu atau orang tuamu, harus apa enak aja, asik-asik aja. Coba kamu numpang sama temen apa coba. Seenak-enaknya orang numpang. Saya aja yang diikhlasin satu kampung tuh. Masih nggak enak ya. Satu kampung ikhlas kalau saya tidur di mana gitu. Tapi kan saya tetap nggak enak. Terima kasih Bang Terima kasih, Boneng. Bang Boneng. Oke.